mau sharing pengalaman gimana caranya merapikan alis, khususnya alis yang tebal kayak gini. Video ini berdasarkan pengalamanku yang susah banget merapikan ataupun membentuk alis sesuai dengan apa yang aku inginkan, karena rambut alis ini tebal dan panjang juga tidak beraturan. Jadi kalau kalian punya bulu alis yang tebal kayak gini terus bingung gimana caranya untuk membentuk dan juga merapikannya, keep on watching karena di sini aku mau kasih tutorial gimana caranya merapikan alis dan membentuk alis untuk makeup yang bold, dan juga kita coba untuk makeup Korean look. Oke, pertama aku mau buat alis untuk makeup yang bold. Di sini kita pakai eyeliner gel. Aku pakai Vocalour. Dan kenapa milih gel? Karena untuk membuat alis aku rasa lebih gampang mengaplikasikannya daripada menggunakan pensil alis. Kita sisir bulu alis itu mengarah ke atas karena kita akan membuat alis itu agak sedikit menukik. Sambil bayangin bentuk alis natural kalian, karena bagaimanapun berantakannya pasti ada gambaran tentang bentuk alis kalian sendiri. Itu masing-masing orang pasti beda-beda. Terus kita lem bulu alis yang sekiranya gak bakal diperlukan atau gak bakalan masuk ke bingkai alis. Nah, di sini aku pakai lem bulu mata. Sebenarnya bisa pakai glue stick, cuman lagi gak ada aja sih. Terus kita tunggu sampai kering dan kita sisir untuk menidurkan bulu alis yang tadi. Lanjut kita kasih bedak biar tidak terlalu lengket di bagian atas lem bulu mata tadi. Nah, ini sebenarnya aku salah dalam mengaplikasikan bedaknya. Seharusnya bedaknya tuh di tap-tap aja agar lemnya itu tidak tergeser dan bedaknya tuh jadi menggumpal. Kita sisir lagi sampai alisnya rapi. Nah, udah agak sedikit terlihat bentuknya lebih baik dibandingkan tadi. Terus kita siapkan kuas yang kecil kayak gini. Terus ya itu eyebrow gelnya warna coklat tua. Aku selalu mulai ngalis itu di bagian tengah ke ujung. Jadi bagian pangkalnya itu aku biarin karena bagian pangkal bulu alisku itu udah sangat tebel. Jadi aku fokus untuk ngebentuk di bagian tengah ke ujung alis. Sebenarnya ngalis itu terserah sih caranya kayak gimana. Cuman di sini aku pakai cara yang random. Jadi aku isi alis itu sekiranya udah rata, udah penuh dan udah agak terlihat bentuknya. Jadi aku terusin aja sampai membentuk alis yang aku inginkan. Dan ada sebagian orang yang ngebentuk alis itu mereka membingkai alis dulu kemudian mengisi. Terserah, tergantung kreativitasnya kalian aja sih. Kita sisir lagi pakai spoolie biar rapi. Ini kita sisir dari tengah ke ujung. Terus sisir lagi dari tengah ke depan, terus kembali lagi ke belakang, disisir itu ke arah atas biar bisa membentuk. Lanjut ke sisi alis yang satunya lagi. Seperti biasa kita membingkai alisnya terlebih dahulu, tapi di sini aku bingkainya secara abstrak aja sambil mengisi, sambil membingkai. Ini udah agak terlihat bentuknya tuh kayak gimana. Nah, ini aku mulai dari tengah ke ujung lagi, dari tengah ke ujung alis. Isi sampai penuh dari tengah ke ujung. Kita fokus dari tengah ke ujung karena kalau diisi di bagian pangkal itu akan jadi semakin tebal dan bahkan ngeblok.
Usahain bentuk kiri kanan alis itu sama, jadi meskipun sebenarnya alis kiri dan kanan itu beda, setidaknya tinggi sama ukuran alisnya itu sama, karena kalau beda ukuran, beda lebar itu bakalan kelihatan agak sedikit aneh. Terus kita sisir lagi, kita rapiin. Gak apa-apa kalau alisnya itu agak berantakan setelah disisir. Ini kita sisir bagian pangkalnya juga. Nah, bisa kelihatan kan ukuran alis kiri kanan itu beda. Jadi gak apa-apa, santai. Ini masih step awal, jadi gak apa-apa. Nah, ini yang menjadi kunci kesimetrisan alis kita. Pakai concealer. Aku pakai concealer dari Naturactor karena sangat coveragenya tuh tinggi, jadi bisa menutupin bulu alis kalian dengan maksimal. Ini step butuh kesabaran dan kehati-hatian, karena kalau sampai salah nge-swatch dikit aja itu bentuk alis kalian bakalan kelihatan beda. Jadi harus konsentrasi, harus banyak-banyak latihan untuk bikin concealing alis di bagian bawah ini. Concealingnya itu terserah mau dimulai di mana aja, tapi aku biasanya di bagian bawah alis dulu, di bagian tengah ke ujung, terus juga tarik garis dari pangkal sampai ke ujung lagi. Jangan pernah ragu-ragu untuk menggaris, jadi itu harus pasti, garisnya tuh harus lurus dan juga pasti. Kalau bengkok-bengkok nanti alisnya keriting. Nah, ini sampai ujung udah mulai kelihatan. Lanjut ke bagian atas alis. Nah, sama, kita butuh konsentrasi. Kita ngebentuk, sudah mulai membentuk alisnya. Kita mulai membingkai alisnya. Nah, ini kalau sampai salah itu bentuknya bakalan beda. Nah, aku kikis sedikit demi sedikit. Awalnya alisnya itu tebel, tapi aku pertipis lagi, dikikis sedikit demi sedikit. Ini udah beneran terlihat jelas bentuk alis kalian itu mau dibawa kemana. Terserah bentuknya itu mau digimanain. Ini untuk memperjelas alis kalian, untuk meng-highlight garis alis kalian. Garisnya tuh harus bener-bener yakin ya guys, biar alisnya tidak keriting. Nah, ini udah kelihatan bentuknya kan. Ini aku masih fokus ngerapiin bentuk alisnya di bagian pangkal biar tidak ngeblok. Terus juga aku ngerasa bentuk alisnya itu agak kurang sesuai keinginan ya, jadi aku tambahin eyeliner gel lagi. Ini kalau misalkan kalian punya kendala kayak gini, kalian misalkan ukuran alisnya itu terlalu kecil ataupun concealernya itu terlalu masuk ke dalam alis, itu kalian bisa langsung tambahin eyeliner gelnya. Nah, itulah kenapa aku milih eyeliner gel, karena kalau pakai pensil alis nanti warnanya tuh gak keluar karena bakalan ketimpa sama concealer kan. Ngekonsil alis di bagian atas itu harus sekali swatch biar rapi, biar lurus. Yang awal-awal baru mulai belajar itu pasti bakalan kesulitan, bakalan
masih tersendat-sendat, tapi jangan khawatir, kalau latihan secara rutin terus juga konsisten itu pasti bisa langsung dan hasilnya itu pasti bagus. Soalnya aku dulu juga hampir frustasi karena belajar ngalis ini butuh waktu berbulan-bulan bahkan ya, soalnya aku juga kurang konsisten, tapi alhamdulillahnya sekarang udah setidaknya bisa membuat alis secara normal. Meskipun ukurannya agak sedikit mengsong dikit, tapi oke lah ya. Ini di bagian antara alis kiri kanan itu aku kasih concealer juga, soalnya biar kelihatan rapi aja sih. Dan kalau misalkan alis yang pangkal itu ngeblok, itu bisa diarsir pakai concealer. Pokoknya segala sesuatu yang mengganggu itu bisa dikoreksi pakai concealer, karena ya aku kayaknya secinta itu sama concealer sih. Itu kita tap-tap, kita rapikan pakai beauty blender yang ukuran kecil. Kalau ukuran besar kayaknya bisa, cuman agak sedikit terganggu, jadi kurang fleksibel aja. Nah ini kita tap-tap, kita rapikan bagian ujung-ujung concealernya biar ngeblend. Aku juga biasanya pakai concealer ini sebagai foundation juga, karena teksturnya sama dan bahkan lebih full coverage yang concealer. Ini concealer memang tujuannya untuk mengkoreksi make up yang salah ataupun make up yang garisnya tidak sesuai, jadi kita bisa pakai concealer. Eyeliner juga bisa dikoreksi pakai concealer, dan aku benar-benar rekomendasiin kalian harus punya concealer minimal 1 produk. Aku lebih suka concealer yang full coverage kayak Naturactor ini. Juga biasanya aku pakai Pixi, itu bisa, cuman agak kurang coverage dibandingkan Naturactor. Oke, ini alisnya udah jadi. Ini bisa kita lihat bentuknya itu hampir sama, lumayan, dan kita sisir lagi bulu alisnya itu biar rapi. Yang kanan juga. Ini aku selesaiin make upnya dulu ya, biar kelihatan hasilnya tuh kayak gimana. Terus kita percepat aja biar gak lama. Dan ini dia hasilnya.